Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa pada orde 1, di mana untuk aplikasi PDB di orde 1 ini kita gunakan untuk mencari rangkaian listrik itu bagaimana persamaannya, hasil dari arus listriknya itu seperti apa sih, itu ya. Jadi untuk rangkaian listrik ini, sebelum kita ke aplikasi PDB-nya, untuk rangkaian listrik secara sederhana seperti pada gambar di samping, maka rangkaian listrik ini terbagi atas 4 komponen utama, yaitu yang pertama itu adalah baterai di sini ya. Kita punya baterai, terus habis itu kita punya penghambat atau resistor dengan ukuran R ohm, terus kita punya induktor ya dengan ukuran L Henry, dan terakhir kita punya kapasitor dengan ukuran kapasitas sebesar C farad, di mana dari rangkaian ini terdapat suatu arus yang kita ukur dengan menggunakan ampere ya. Kita ukur arusnya untuk muatan sesaat di Q pada kapasitor ya, yang diukur dalam kolom terhadap waktu, yang bisa kita tuliskan sebagai arus yang diukur adalah I, itu sama halnya dengan kita mengukur laju perubahan dari muatan Q atau dQ terhadap dt atau terhadap waktunya. Nah, dari situ kita kembali ke prinsip dasar kelistrikan, di mana dari prinsip dasar kelistrikan ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah potensial yang dihasilkan pada resistor atau pada CR itu adalah, kita tuliskan dia ER, itu didapat dari arus dikali dengan resistornya tadi berapa ukurannya. Terus yang kedua, potensial yang dihasilkan pada induktor atau yang di sini kita tuliskan dia dengan EL, itu didapat dari besarnya induktor itu berapa dikalikan dengan perubahan arus di setiap waktunya itu berapa, atau DI per dt ya. Terus terakhir, di potensial yang dihasilkan oleh kapasitor atau di sini kita tuliskan dengan EC, itu didapat dari besarnya muatan dibagi dengan besarnya nilai dari kapasitornya berapa, jadi Q per C. Nah, seperti yang dituliskan di slide sebelumnya tadi, kita tahu bahwa arus itu didapatkan dari kita mengukur laju muatan terhadap waktu, dan kita punya tadi kan EC-nya adalah Q per C, maka EC itu bisa kita cari dari 1 per C dikali integral IT terhadap T dari 0 sampai T. Ini tergantung T-nya berapa. Kenapa kok bisa dicari dari 1 per C dikali dengan integral IT dt? Karena seperti halnya di sini ya teman-teman, kita punya IT itu sama dengan dQ per dt, atau dengan kata lain dQ itu kita dapatkan dari IT kali dt, atau kalau kita integralkan kedua ruas, berarti kan kita punya integral dQ sama dengan integral IT dt, atau Q sama dengan integral IT dt. Maka kita balik ke rumusnya EC tadi. EC kan tadi dapat dari Q per C. Nah, Q-nya adalah integral IT dt, sehingga EC bisa kita tuliskan dengan 1 dibagi C dikali dengan hasil integrasi untuk IT terhadap T. Gitu ya. Nah, selain dari prinsip dasar ini, kita gunakan juga untuk hukum Kirchhoff yang pertama dan yang kedua.
untuk hukum Kirchhoff yang pertama itu didapat dari jumlah aljabar arus yang mengalir ke dalam suatu simpangan adalah 0. Sedangkan untuk hukum Kirchhoff kedua, jumlah aljabar potensial yang dihasilkan sepanjang suatu loop tertutup adalah 0. Kalau dalam kasus di rangkaian listrik ini, rangkaian listrik seri, berarti kita punya untuk hukum Kirchhoff kedua ini adalah R ditambah dengan EL terus dikurangi dengan EC sama dengan 0, atau ER ditambah EL sama dengan EC. Ini untuk hukum Kirchhoff yang keduanya berapa? Nah, secara umum karena kita tadi punya hukum Kirchhoff-nya adalah ER ditambah EL sama dengan EC, maka kalau kita tuliskan secara umum, EL tadi kan kita punya LDI per DT, ini EL. RI itu kita punyanya ER, sedangkan ET di sini ini mewakili dia jadi EC. Nah, kalau teman-teman perhatikan, bentuk ini itu semirip dengan bentuk persamaan PDB yang bentuknya DI, bukan DI, DY per DX ditambah DI per DY. Kok DI per DY? Salah, bukan DI per DY. Bentuk dari DY per DX ditambah PY sama dengan Q. Ya, bentuknya semirip ini, tapi di sini di DI per DT masih ada temennya L. Maka di kedua ruas pada LDI per DT ditambah RI sama dengan ET, kedua ruasnya kita bagi dengan L. Sehingga kita punya DI per DT ditambah R per L I sama dengan ET per L. Nah, DI per DT itu DY per DX, P-nya R per L, I-nya itu adalah Y, sedangkan Q adalah ET dibagi L. Nah, bentuk ini jadi bentuk PDB. Bentuk ini pun sebenarnya juga sudah PDB. Tapi lebih mudahnya di PDB yang bentuk yang terakhir ini. Kenapa? Karena ini nanti, ternyata R per L itu kita punya dia adalah P, ya. ET per L itu dia adalah Q. Nah, untuk lebih memudahkan pemahaman kita ke contoh soal, ya. Nah, di contoh soal ini kita punya rangkaian listrik seri yang diketahui R-nya itu 10 ohm, L-nya adalah 2 Henry, dengan sumber tegangan E dihubungkan seperti gambar di samping. Pada saat T0, saklar ditutup, arusnya I sama dengan 0. Maka kita tentukan untuk I jika E sama dengan 40, E sama dengan 20, E pangkat negatif 3T, dan E sama dengan 50 sin 5T. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah, kita tergantung dari kasus kita, ya. Kasusnya kalau E sama dengan 40 atau E sama dengan 20, E pangkat negatif 3T atau E sama dengan 50 sin 5T. Nah, dari sini kita tulis dulu nih ER, EL sama EC-nya. Nah, untuk kasus umumnya berarti ER-nya kita punya dia 10 I ER. Kita balik ke sini ya. ER tadi kan IR. Maka ER sama dengan 10, R-nya 10, I-nya tidak diketahui.
Terus kalau EL itu sama dengan LDI per DT. Berarti kan kita punya 2, karena L-nya adalah 2, DI per DT. EC-nya itu tergantung soal di sini. Apakah 40, apakah 20 E pangkat negatif 3T, atau 50 sin 5T. Sehingga secara umum kasus ini bisa kita tuliskan sebagai 2 DI per DT ditambah 10I sama dengan EC. Atau kalau kita bagi kedua ruas dengan 2, maka kita punya DI per DT ditambah 5I sama dengan EC per 2. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, kita ke kasus pertama dulu. Kalau E-nya sama dengan 40. Kita tuliskan di sini. Kita tadi punya bahwa untuk per kasusnya kita punya DI per DT ditambah 5I itu sama dengan EC per 2. Jika E-nya sama dengan 40, maka kita punya dari persamaan itu kita punya DI per DT sama dengan ditambah 5I sama dengan 40 bagi 2 berarti 20. Nah, dari sini kita punya ini P, 20-nya adalah Q. Ya. Jadi ini kita cari nih faktor integrasinya untuk penyelesaian dari I. Faktor integrasi itu adalah, kita ingat faktor integrasi adalah E pangkat integral P dt atau E pangkat integral 5 dt atau kita punya E pangkat 5t. Nah, untuk penyelesaian selanjutnya setelah kita punya faktor integrasi, kita lanjutkan dengan mengalihkan kedua ruas dari DI per DT sampai dengan 20 itu dengan faktor integrasinya E pangkat 5T. Sehingga kita tuliskan E pangkat 5T kita kali dengan DI per DT ditambah 5I sama dengan 20, atau kita punya dia jadi E pangkat 5T DI per DT ditambah E pangkat 5T 5I sama dengan E pangkat 5T kali 20. Udah? Nah, dari sini kalau teman-teman perhatikan bentuk dari 5T E pangkat 5T DI per DT ditambah E pangkat 5T kali 5I itu sama halnya dengan hasil turunan dari E pangkat 5T I terhadap T. Ya. Jadi E pangkat 5TI terhadap T itu hasil turunannya adalah E pangkat 5T DI per DT ditambah E pangkat 5T kali 5I. Ini sama dengan E pangkat 5T kali 20. Nah, dari sini jika DT-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka kita punya D untuk E pangkat 5T I itu sama dengan E pangkat 5T kali 20 DT. Sehingga kalau kita integrasikan kedua ruas, maka integral dari D E pangkat 5T I sama dengan integral E pangkat 5T 20 dt.
Nah, hasil dari integral dari D E pangkat 5TI itu adalah E pangkat 5TI. Sedangkan untuk integral dari E pangkat 5T kali 20 DT itu kita selesaikan dengan permisalan. Misal V sama dengan 5T, maka dV sama dengan 5 dt. Atau dengan kata lain, dt itu sama dengan 1/5 dV. Sehingga untuk integral dari E pangkat 5T 20 dt bisa kita tuliskan sebagai E pangkat V dikali 20 dikali 1/5 dV. Atau dengan kata lain, integral E pangkat V dikali 4 dV. Sehingga hasilnya adalah 4 kali E pangkat V ditambah C. V-nya tadi apa? V-nya adalah 5T. Jadi bisa kita tuliskan 4 kali E pangkat 5T ditambah C. Hasil ini kita kembalikan ke perhitungan awal kita, sehingga kita punya 4 dikali E pangkat 5T ditambah C. Nah, setelah itu kedua ruas untuk mendapatkan I saja, kedua ruas kita kalikan dengan 1 per E pangkat 5T. Sehingga kita punya I sama dengan 4 ditambah E pangkat min 5T konstanta. Nah, bentuk terakhir ini merupakan hasil umum untuk penyelesaian kalau EC-nya sama dengan 40. Sehingga penyelesaian umumnya adalah IT itu sama dengan 4 ditambah E pangkat min 5T konstanta. Itu ya teman-teman. Jadi nanti kalau semisal nih, jika I pada saat T sama dengan 0 itu adalah 0, maka kita bisa cari nih penyelesaian khususnya. Jadi pada saat T sama dengan 0 itu 0, maka konstantanya berapa aslinya? Nah, kalau kita masukkan ke persamaan persamaan umum yang kita punya, maka kan kita punya IT-nya sama dengan 0. Berarti di sini 0 sama dengan 4 ditambah E pangkat min 5 kali 0 dikali C. 0 sama dengan 4 ditambah E pangkat 0 kali C. Nah, E pangkat 0 itu berapa? E pangkat 0 kan 1. Ya, berarti kita punya 0 sama dengan 4 ditambah 1 kali C berarti C. Atau dengan kata lain, C itu didapat negatif 4. Sehingga penyelesaian khususnya kalau I sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0, maka kita punya IT itu sama dengan 4 dikurangi 4 E pangkat min 5T. Ini untuk penyelesaian umum. Jika penyelesaian umum, penyelesaian khusus jika nilai pada saat T sama dengan 0, nilai arusnya adalah 0. Bisa dipahami? Nah, dari situ kalau kita lanjut ke soal yang satunya tadi di sini. Kalau kita ke E sama dengan 20, E pangkat negatif 3T, hasilnya berapa sih? Kita tuliskan ya di sini. EC sama dengan 20 E pangkat negatif 3T ya. Nah, rumus umumnya awal tadi kan sama saja sebenarnya, DI per DT
berapa tadi persamaan umumnya? DI per DT ditambah 5I ditambah 5I sama dengan EC dibagi 2. Sehingga ini kita punya DI per DT ditambah 5I sama dengan EC-nya berapa? EC-nya 20. 20 E pangkat min 3T dibagi 2. Atau kita punya DI per DT ditambah 5I sama dengan 10 E pangkat min 3T. Sudah? Nah, dari situ, di sini kan kita tetap punya P-nya 5. Q-nya sekarang yang berubah. Q yang awal tadi kita punya 20. Kalau yang sekarang Q-nya kita dapatnya adalah 10 kali E pangkat negatif 3T. Ya. Sehingga untuk faktor integrasinya itu tetap, karena P-nya kita tetap. Sehingga faktor integrasi dari soal ini ya sudah E pangkat integral P dt. Atau tadi dapatnya adalah E pangkat 5T ya teman-teman. Ini untuk faktor integrasi kita di soal ini sama. Sehingga dari faktor integrasi yang sama kita kalikan ke kedua ruas di persamaan yang baru, maka kita punya E pangkat 5T kita kalikan dengan DI per DT ditambah 5I sama dengan 10 E pangkat min 3T. Hasilnya adalah E pangkat 5T DI per DT ditambah E pangkat 5T kali 5I sama dengan 10. Nah, E pangkat min 3T kali E pangkat 5T itu kita punya adalah E pangkat 2T. Kenapa kok 2T? Karena kan kalau perkalian semisal X kuadrat kali X pangkat 3, ini kan kita punya X pangkat 2 ditambah 3, berarti X pangkat 5. Begitu halnya dengan E pangkat 2T, misalnya E pangkat 5T, kita kalikan dengan E pangkat min 3T, itu sama halnya dengan E pangkat 5T dikurangi 3T. Sama dengan E pangkat 2T. Makanya di sini sama dengan E pangkat 2T. Gitu ya. Nah, ini tadi juga semirip kan bentuknya. E pangkat 5T DI per DT ditambah E pangkat 5T dikali 5I yang ada di soal awal ini tadi. Maka yang di sini kita punya dia D per DT untuk fungsi E pangkat 5T I itu sama dengan 10 E pangkat 2T. Atau dengan kata lain kita punya D E pangkat 5T I sama dengan 10 E pangkat 2T dt. Kedua ruas kita integralkan, berarti kita punya D E pangkat 5T I sama dengan integral 10 E pangkat 2T dt. Yang sebelah kiri kita dapat E pangkat 5T I. Yang sebelah kanan dapat berapa? Yang sebelah kanan kita dapat 5 E pangkat 2T ditambah C. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari yang semisal tadi ya. Jadi kedua ruas kita bagi dengan E pangkat 5T. E pangkat 5T. Sehingga kita punya I sama dengan 5 E pangkat 2T dikurangi 5T ditambah C kali E pangkat min 5T. Karena ini dibagi ya, yang di atasnya tadi. Atau dengan kata lain kita punya IT itu sama dengan 5 E pangkat min 3T ditambah C
C dikali E pangkat min 5T. Nah, bentuk ini merupakan bentuk penyelesaian umum dari kasus jika R-nya tadi adalah 10 ohm, L-nya adalah 2 Henry, dengan E-nya adalah 20 kali E pangkat negatif 3T. Ini adalah penyelesaian umumnya. Kalau penyelesaian khususnya, berarti misal nih kita punya I pada saat T sama dengan 0, itu adalah 0. Maka kita substitusikan kembali ke IT-nya. Berarti kan pada saat IT sama dengan 0 adalah 0, berarti di sini 0 sama dengan 5, kita kali dengan E pangkat negatif 3 kali 0 ditambah C kali E pangkat min 5 dikali 0. Berarti ini kita punya 0 sama dengan 5 dikali E pangkat 0 ditambah C dikali E pangkat 0. Atau 0 sama dengan 5 kali 1, berarti 5 kali 1 ditambah C kali 1. 0 sama dengan 5 ditambah C, atau dengan kata lain C sama dengan negatif 5. Sehingga penyelesaian khususnya kita punya IT sama dengan 5 E pangkat min 3T dikurangi 5 dikali E pangkat min 5T. Ini penyelesaian khusus jika pada saat T sama dengan 0 nilai arusnya adalah 0. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Oke, demikian penjelasan dari saya untuk kasus EC sama dengan 50 sin 5T. Bisa teman-teman buat sebagai latihan soal untuk mendalami dari penyelesaian untuk rangkaian listrik di kasus ini ya. Untuk contoh lainnya atau kasus lainnya nanti saya up di Firlanda atau di grup ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.